Mitra Kanjuruhan. Saat ini saya Andra berada di pameran lukisan tokoh bangsa yang diprakarsai oleh seorang seniman yang mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu Jufri Abdullah. Memulai pameran tunggalnya di tahun 1989 pasti bukan hal yang baru lagi untuk para seniman yang ada di Indonesia pada umumnya untuk mengenal sosok beliau. Dan ini adalah salah satu karya beliau. Selain melukis, beliau juga bisa membuat patung yang bisa saya katakan sangat mirip dengan sosok beliau. Nanti kita lihat seperti apa, apakah betul mirip atau seperti apa, kita lihat nanti. Om Jufri. Apa kabar? Sehat Om? Sehat. Waduh, malang luar biasa. Malang luar biasa. Ini siapa? Bapak Ini Abah Sanusi. Betul sekali. Ini salah satu karya dari Om Jufri. Ya, ini karya terbaru saya karena beliau berkenan untuk saya lukis. Oke. Begitu juga beliaunya Pak Wagub. Oke, juga ada Pak Wabu juga ya? Pak Wagub ya saya lukis. Saya sengaja melukis ini karena beliau berdua adalah tokoh bangsa. Oke. Yang cukup populer. Ini kalau boleh tahu ini ada berapa tokoh yang dilukis di sini nih? Saya Kita sambil melukis jalan ya Om ya? Aku melukis Mas tokoh daerah sama tokoh nasional ya kan. Sebanyak 32 lukisan yang saya pamerkan. 32 lukisan ya? Sebetulnya lukisan saya banyak. Ada sekitar 75 lukisan tokoh. Tapi karena ruangannya tidak cukup. Ya. Ya. Ini yang itu. Jadi sementara yang dipajang yang ini ya Om? Ya, sementara ini ada 2 ruangan. Kebetulan saya dapat tempat dari DKM dan saya dapat respon yang sangat luar biasa dari Pak Bupati. Iya. Begitu luar biasa orangnya. Beliau sangat dekat. Luar biasa Om ya. Ini kira-kira alasannya apa ini Om? Mungkin salah satu lukisannya adalah Abah Sanusi dan juga ada apa juga ini. Saya melihat Malang dipegang oleh Abah Sanusi sama beliau. Ini luar biasa. Menghargai seorang seniman itu luar biasa. Tidak banyak bicara tapi perintahnya satu kata. Jalankan. Itu kan luar biasa. Itu sudah termasuk mengapresiasi karya-karya yang ada gitu Om ya. Beliau pada kemarin itu sejatinya kepingin hadir untuk membuka resmi pameran saya karena beliau mendapat penghargaan dari Pak Wapres. Ya saya menyadari, tapi saya yakin dan percaya beliau akan respon semuanya kegiatan ini. Oke. Om, sebelah sana juga ada lukisan lagi tuh. Ya, karena ada beberapa lukisan termasuk Presiden kita, Bapak Jokowi. Juga dari sana Om ya. Nah, Ya, seperti apa ini Om? Saya jadi penasaran nih Om. Ayo. Ayo kita lihat Om. Om Jufri ini kan katanya memulai pameran pada 1989 Om ya. Iya. Wah, itu saya aja baru lahir tuh. Ya, saya berkesenian itu sekarang saya usia sudah 60 tahun. Jadi hampir 45 tahun saya mengabdi di dunia seni rupa. Hampir 45 tahun. 45 tahun Om. Iya. Sejak usia 15 saya sudah di seni rupa. Tetapi saya mengawali karir secara populer di Jakarta tahun 90. Darah seni Om Jufri ini disebutkan dari mana sih? Dari keluarga saya kan, keluarga besar saya kan Malang, Kepanjen. Kepanjen Malang aslinya. Wah, nawak ewet Om kita Om kalau gitu Om. Sama-sama Kepanjen ya Om. Sama-sama Kepanjennya. Jadi Sengguru kan. Panjen itu kakek saya di situ. Jadi memang ada darah di sana. Nah, kebetulan orang tua saya, abah saya itu seorang seniman bengkel sepeda. Jadi ayah saya itu kalau sudah melihat sepeda rusak itu nggak perlu diperiksa, dia sudah tahu filmnya. Ini rusak yang ini. Seniman juga ya. Cuman saya mengasah kesenian saya secara P3, belajar, kemudian melihat pameran, membaca buku-buku tokoh nasional bahkan internasional saya baca. Saya juga melakukan lawatan ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Singapura, kemana-mana saya sampai mancanegara Om. Mancanegara ya. Om, kita lihat ini salah satu karya dari Om Jufri Om ya. Iya, ini kira-kira ini yang lebih ganteng yang mana Om?
Yang kayaknya aslinya patungnya lebih ganteng karena kalau lebih ekspresif kan gitu. lebih ekspresif. Ya. Boleh dijelaskan dong, ini dibuatnya kapan, dalam jangka waktu berapa lama? Ini patung saya yang ketiga Ketiga. Ini saya membuat ekspresi saya karena seniman itu karyanya itu hanya dilihat, kalau nggak seni lukis ya seni patung. Ya. Nah, saya menyumbangkan karya ini untuk keluarga dan ini untuk bangsa. Begitu karakteristik wajah saya, seperti orang menyebut ini juga bisa Khairil Anwar, bisa juga W.S. Renda. Saya nggak tahu itu wajah saya seperti itu. Yang penting hatinya bagus. Yang penting bagus Om ya, itu yang nomor satu Om ya. Tapi kalau boleh kita lihat dari dekat ya, Mitra Kanjuran, memang detailnya ini luar biasa ya. Ya, jadi secara ekspresionis saya bangun, secara kontemporer saya bangun, dan ini pernah ditawar orang tapi saya keberatan. Masa saya menjual diri saya sendiri? Tapi malah dibisikin nggak Om, kira-kira ditawar berapa ini Om? Ini pernah ditawar orang sekitar 50 juta. 50 juta Om ya? Saya nggak mau. Karena harga, belum pas. Harga dari Om Jufri tidak tidak segitu Om ya? Ya, tapi kalau duplikat saya nggak apa-apa. Kalau duplikat nggak apa-apa ya? Saya nggak apa-apa, saya duplikat. Tapi kalau ini originalnya saya nggak mau dilepas. Nah, ini untuk keluarga saya punya cita-cita untuk membangun sebuah museum peninggalan saya nanti. Peninggalan nanti Om Jufri ya. Om, dari banyak tokoh bangsa, Om Jufri juga melukis adalah sosok Presiden Jokowi Widodo ya. Nah, mungkin kita boleh lihat. Boleh. Pak Jokowi ini. Oh, ini dia ya. Ini kalau kita sebut untuk lukisan seperti ini apa sih Om namanya? Jadi lukisan potret kontemporer seperti ini. Jadi kita lebih banyak ke karakter wajahnya. Karakter wajahnya. Ya, jadi saya mengawali lukisan kontemporer wajah ini ketika saya pameran di Jogja. Dan ini cukup populer. Jadi orang melihat karya saya tidak pakai nama Jufri Abdullah. Nah, ini karakteristik. Ini diawali oleh pelukis tersohor Andy Warhol dari Amerika. Saya coba melanjutkan konteks dia, dan lukisan Pak Jokowi ini saya melukis sudah sekitar 5 lukisan. Sudah yang 5 lukisan terjual semuanya. Oleh kolektor besar juga. Terus salah satu lukisan saya juga dikoleksi oleh beliau. Lukisan wajah Jokowi terkecil 3x4 cm. 3x4 cm. Iya, yang itu dikoleksi langsung oleh beliau ya Om ya. Iya, yang terima adalah Pak Yusuf Kala. Ini salah satu sumbangsi saya untuk negara. Dan saya berharap negara juga mengapresiasi. Betul. Amerika punya pelukis Warhol, punya pelukis lain-lainnya, termasuk Prancis punya pelukis dan Indonesia harus punya pelukis selain master-master yang sudah meninggal, Andi Sujoyono, Pak Basuki Abdullah yang ini ada hasil pelukis juga. Ada Basuki Abdullah, ada Jufri Abdullah. Bahkan ada yang memprediksi saya ini anaknya Basuki Abdullah. Padahal bapak saya namanya Abdullah. Soalnya Om Jufri semua bisa ya, dari realis bisa, kontemporer bisa, abstrak bisa, kaligrafi bisa. Kaligrafi itu bisa kaligrafi Jawa, Arab maupun Cina. Saya bahasa Cina bisa, tapi bacanya nggak bisa. Sama dengan aku dong. Oke, kita lihat lagi Om. Oke, ini Mitra Kanjuruhan masih bersama dengan seniman yang bisa dibilang serba bisa ya. Mau ngelukis kontemporer kah, abstrak, realis, ini bikin patung, semua bisa Om ya. Ya, bikin uang belum? Bikin uang jangan Om. Jangan kalau bikin uang. Wah, mantep banget. Om Jufri, kira-kira selama 45 tahun berkarya, mau sampai kapan Om hidup dengan berkesenian ini? Ya, saya memilih jalur sebagai seniman. Ini merupakan jalan hidup. Dan ini sudah pilihan saya. Dan saya ini juga Tuhan yang menentukan. Jadi selama jadi seniman 45 tahun, kepuasan secara manusiawi belum bisa kita capai.
Jadi saya kepingin meninggalkan sesuatu untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Bagaimana negeri Indonesia yang sekarang ibu kota negara Nusantara yang nantinya dicanangkan oleh Pak Jokowi, presiden yang luar biasa pembawa perubahan. Ini dunia akan mengenal Indonesia punya pelukis Jupri Abdullah selain pelukis-pelukis yang lain. Selain Basuki Abdullah tanpa mengurangi rasa hormat karena saya banyak berguru ke Avandi dan sebagainya. Tapi Indonesia negara harus hadir dalam konteks seniman ya. Karena seniman ini merupakan aset bangsa. Nah, ketika saya nanti memberikan sesuatu untuk negara ini, dunia akan melihat, oh Indonesia punya Jupri Abdullah yang punya kepiawaian melukis mini, yang punya kepiawaian melukis abstrak terbesar. Indonesia punya, tapi terus terang negara belum hadir secara nyata kan gitu. Tapi saya merasa kehadiran di Malang, pemerintah daerah, Pak Bupati memberikan sumbangsi dalam konteks mensupport dia kan, termasuk dan sebagainya, termasuk dalam acara ini belum mensupport. Ini luar biasa. Bupati-bupati kepala daerah yang lain juga harus seperti itu gitu loh. Bagaimana membangun dan menghargai aset seniman. Harus bisa mengapresiasi. Jadi saya berkarya sampai kapan? Ya saya sampai dipanggil sama Tuhan dan memberikan sesuatu untuk keluarga dan negara. Saya punya cita-cita ingin membangun sebuah museum, museum Jupri Abdullah kontemporer. Saya ingin membangun sebuah galeri mini yang tingginya cuma 1 meter. Jadi orang normal tidak bisa masuk. Nah, bagaimana orang-orang kerdil bisa kita ajak untuk bisa bekerja di sana, gitu. Sehingga akan menjadi ruang gitu ya, untuk mereka. Ruang untuk bekerja, ruang untuk berapresiasi. Dan saya pikir kalau di Indonesia muncul sebuah museum mini, ini dunia akan. Itu impian saya. Tergantung negara mau support atau enggak. Saya serahkan kepada beliau-beliau aja. Sekarang kan ini Om ya, apa namanya? Ayo sambil ngopi. Wah, ini Mitra Kanjuruhan, ini saya bukan dua loh ya. Ini nanti buat kameramen yang ada di belakang sana. Saya satu aja nih. Ayo ngopi. Ngopi dulu nih. Om, sekarang kan apa namanya, kita tuh distraksinya banyak ya. Banyak budaya dari luar, teknologi yang cukup berkembang gitu. Terus kira-kira kalau untuk generasi penerus untuk bisa meneruskan seperti Om Jufri yang mulai 89 sampai pameran pertama 89 hingga saat ini masih terus berkarya, harusnya seperti apa? Jadi satu memang kita harus punya niat ya, niat yang sungguh-sungguh. Kemudian mau belajar, mau melihat karya orang lain sebagai acuan. Kemudian harus penuh ide-ide kreatif. Seniman itu tidak boleh putus asa. Misalnya saya berkarya, tapi saya tidak bisa menjual, itu salah menurut saya. Seniman itu harus kompleks ya, harus serbaguna, bisa menjual, bisa membuat karya dan bisa mempublish. Nah, ketika saya membangun sebuah jembatan seperti tol yang dibangun Pak Jokowi, saya tahun 90 itu membangun jembatan. Saya terjun sebagai seorang jurnalis. Dari sana saya kenal beliau-beliau. Karena saya sudah kenal, akhirnya jurnalis saya simpan. Ketika itu saya berjalan sama kawan saya, sahabat saya, Sujiwo Tejo. Mbak Tejo ya? Iya, Mbak Tejo. Mbak Tejo itu sama saya ya, kayak kucing sama anjing. Beneran, tapi satu jiwa. Yang anjing yang mana nih Om Beringan? Yang anjing kayaknya saya. Soalnya Sujiwo Tejo pernah saya anjing. Anjing lu. Dia ketawa, asu ya anjing. Jadi dia di Kompas, saya di Pos Kota. Nah, ketika kita sudah punya kesibukan masing-masing, saya masuk di dunia seni rupa murni, Sujiwo Tejo masuk di dunia perjalanan. Tapi konteksnya sama. Nah, di situ saya membangun sebuah jembatan. Jembatan saya, tol saya sudah saya bangun. Sehingga saya kenal ini. Betul. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa jalur yang paling mumpuni adalah jalur jurnalis. Kemanapun bisa masuk. Nah, saya berharap kepada kawan-kawan generasi muda, terutama di Malang,
ayo membangun kekuatan ide-ide baru, bagaimana Malang ini menjadi mercusuar, Malang menjadi sebuah kota wisata, kota budaya. Kalau perlu Malang dijadikan sebagai sumber inspirasi seni rupa. Jadikan Malang sebagai kota abstrak misalnya. Karena tidak ada abstrak sekarang, karya abstrak sekarang lagi mendunia. Bagaimana karya seorang abstrak Cina itu ukuran 40 kali 60 itu dihargai oleh kolektor dunia 10 miliar. Kan pusing kita. Indonesia harus punya, Indonesia mampu. Kehadiran negara harus ada. Ya, saya terus terang mengkritisi teman-teman seniman yang dipanggil Pak Jokowi kemarin. Apa hasilnya, saya bilang gitu. Setelahnya apa? Inputnya apa? Outputnya apa gitu. Jangan dipanggil beliau negarawan, soalnya negarawan, beliau presiden yang perlu masukan dari kita. Tapi apa imbasnya terhadap kita? Nggak ada. Nah, saya cukup protes. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Mas Butet, Nasirun dan sebagainya. Kalau saya kemarin dilibatkan, mungkin saya langsung dialog sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, presiden, harus membuat museum secara berkala internasional. Karena ini aset. Betul. Maksud saya seperti itu. Karena di tempat kita juga termasuk senimannya cukup banyak belum ya? Iya, banyak. Nah, kebanyakan teman-teman seniman tuh ya malas belajar, malas melihat karya orang lain, malas mempublish, kan gitu. Itu kekurangan. Apa itu termasuk juga agak idealis? Ya, idealis itu bukan kelakuannya, idealis itu dari karyanya. Bagaimana kita menganggap sebagai seorang yang idealis, tapi apa yang dilakukan tidak idealis? Betul. Karya yang harusnya idealis ya. Iya, jadi karakteristik karya idealis ya itu udah dikembangkan. Tapi untuk masalah harus bisa mempromosikan, mempublish itu juga harus jangan sampai dilupakan ya. Harus, karena itu kunci. Ada sejarah yang mengatakan bahwa S. Sujoyono adalah seorang politisi maestro. Dia itu piawai menggarap dirinya. Dia masuk di Partai Komunis waktu itu, sempat jadi anggota DPR, luar biasa. Pengkerengan dengan Alfa Andi luar biasa. Hari ini membuat sebuah gerakan semacam sanggar atau perkumpulan. Besok sore sudah bubar, itu luar biasa. Dan memang harus begitu. Harus seperti itu. Membiarkan dirinya. Betul. Nah, saya belajar. Saya membiarkan lewat karya-karya saya, pemecahan rekor dan sebagainya. Gitu. Kira-kira untuk para seniman yang ada di Kabupaten Malang, kira-kira harapannya seperti apa ke depannya ini agar seperti harapan dari Om Jufri tadi ya? Harapan saya teman-teman seniman tuh nggak usah lah saling sikut misalnya. Betul. Wah ini lahan saya, kok dia serahkan tentang rezeki itu sama Tuhan. Betul. Yang penting bagaimana kita berkarya dengan baik. Belajar kepada Jogja misalnya. Nggak usah sikut-sikutan, seniman kok sikutan. Nggak ada gitu loh. Jadi karya yang baik, terus mempromosikan diri, dekatlah dengan bapak-bapak kita, misalnya dengan Pak Bupati dan sebagainya. Jadi kan ini sebuah mitra. Nah, kelemahan seniman itu dan tidak sukanya bapak-bapak itu, orang-orang Pemda dan sebagainya, selalu bawa proposal untuk minta bantuan. Ini sebenarnya budaya yang tidak bagus menurut saya. Bukan budaya kita gitu. Bukan budaya kita. Jangan memberikan proposal untuk memberikan minta sumbangan. Jangan. Kasih ide karya yang bagus. Saya membuat karya untuk Bapak. Bagaimana caranya? Ya harus belajar. Jadi harus berani gitu loh. Harus berani. Iya, seniman tidak boleh melempem istilahnya. Ada mana kejar pameran lukisan. Nah, kemarin saya membuka pameran seniman di sini melempem. Kan salah besar. Padahal saya pameran di Jogja luar biasa. Ya kan? Luar biasa karena apa? Seorang Hong Jin kolektor besar, kolektor kelas wahid yang rencananya berangkat ke Belanda. Itu dibatalkan hanya ingin membuka pameran saya. Ini kan sebuah apresiasi yang luar biasa. Dan saya sebagai warga Malang itu membawa Malang itu untuk bisa dikenal oleh publik. Malang punya go internasional. Ya, betul. Terakhir kira-kira harapannya seperti apa ini ke depan agar mungkin orang juga bisa menghargai seni dengan baik ya? Menurut saya seperti ini ya. Seniman di Kabupaten Malang khususnya Malang Raya harus punya gerakan. Harus punya gerakan. Iya. Jangan individual.
harus punya gerakan yang menasional, jangan gerakan daerah. Misalnya kita bombastis, lukisan realis, semua melukis realis misalnya. Jadi terbaca ada sesuatu gerakan, oh Malang bergerak, kan gitu. Nah, saya himbau kepada teman-teman khususnya seniman lukis ya, ayo kita selalu terbuka untuk bicara. Siapa yang punya kolega, aku punya kolega ini yang suka ini lukisan ini, kasih aja nomornya. Kalau perlu dibantu, sehingga saling membantu. Gitu. Betul. Jangan disimpan nomor itu, kasih tuh. Kamu mau siapa? Ke Pak Mahfud, saya punya. Ke Pak siapa? Ke Menteri Sandiaga Uno, aku punya, tak kasih. Nah tergantung beliau mau nggak kan gitu. Betul. Jadi harus saling bahu-bahu gitu Om Betul, ya. saling bahu-bahu. Emang budaya gotong royong agak mulai ini Om ya. Ya ini sebenarnya kan salah kaprah. Budaya gotong royong itu kan sudah membumi sebenarnya gitu. Iya. Dan satu kata buat saya anukan kepada teman-teman seniman bahwa pameran tokoh bangsa ini sebenarnya gagasan yang gila. Saya melukis sekian banyak tokoh, apakah laku? Pertanyaannya kan gitu kadang-kadang seniman. Tapi buktinya lukisan saya laku aja. Saya melukis Pak Jokowi sudah 5 loh. 4 matnya terjual, tinggal 1. Siapa yang mau rebutan nanti kan? Jadi harus percaya diri gitu loh. Harus percaya diri tuh. Ya, dan konteks pameran tokoh bangsa ini ya saya ngawali di Malang bahwa Malang sebagai mampu merajut perbedaan dalam kebinekaan. Di Malang ini gitu loh. Karena Malang terkenal dengan Kerajaan Singosari. Ya. Jadi harapannya seperti itu Om ya, untuk para seniman yang ada. Betul. Jadi seniman itu harus mampu mempiarkan diri, mampu membuat gerakan, mampu membuat prestasi. Ya, jangan seniman kok malu, ya enggak ada seniman malu. Apalagi malu-malu kunci, malu-maluin. Janganlah. Jangan gitu Om ya. Oke, itu tadi obrolan kita dengan Om Jupri ya, di mana 45 tahun berkarya sudah membuktikan bahwa salah satu seniman satu ini bukan hanya hidup, bukan hanya berkesenian untuk hidup, tapi beliau benar-benar hidup untuk berkesenian. Untuk itu mungkin bisa jadi salah satu contoh semangat ya dalam bidang apapun. Untuk tetap bersemangat ya, percaya diri dari seperti yang saya Om Jupri untuk bisa membuat apa yang kita hasilkan itu dihargai gitu. Dan semoga untuk teman-teman yang ada di luar sana, kita semua harapannya bisa lebih menghargai seni ya. Jadi mungkin orang awam taunya mungkin siapa pelukis terkenal di Indonesia, mungkin Basuki Abdullah. Tapi mungkin teman-teman juga harus tahu bahwa juga ada salah satunya adalah Jupri Abdullah. Ngopi lagi Om kita Om. Dan pastinya menghargai salah satunya caranya adalah dengan datang langsung dalam pameran tunggal dari Om Jupri Abdullah ini. Om ini mulai tanggal berapa sih Om? Sampai tanggal berapa? Jadi pameran digelar tanggal 13 kemarin, dibuka oleh Pak Suwaji, yang mewakili beliau Pak mewakili Bupati Malang. Ya, Bupati dan Wagub. Dan kemudian tanggal 18, ini penting juga, itu ada ngobrol nasional. Jadi bagaimana seorang seniman memilih calon presiden. Ini penting. Betul. Saya punya pengalaman dalam konteks itu, saya akan memberikan sesuatu wejangan, sesuatu cerita kepada teman-teman semua. Tanggal 18 jam 2. Dan berakhir pameran ini tanggal 19. Tanggal 19 ya. Setelah itu lawatan saya ke Bali dan ke Jogja. Ke Bali dan ke Jogja. Ya. Om Jupri juga kata-katanya juga pelukis di Istana Negara Om. Oh iya. Itu saya kembali semua itu Tuhan ya. Ketika tahun 2008 itu zamannya Pak SBY. Saya kok tiba-tiba langsung ditunjuk oleh Istana Negara untuk melukis acara kenegaraan. Saya dipanggil Pak Andi Malarangin waktu itu, sanggup
tapi dites dulu. Setelah dites saya terpilih oleh beliau. Terpilih ya. Terpilih dan saya dikarantina mulai tanggal 15 sampai tanggal 17 dan jam 6 pagi saya sudah di Istana Negara untuk melukis ke sana. Jadi pada waktu upacara kenegaraan saya melukis bagaimana upacara negara presiden melakukan upacara kenegaraan, saya harus melukis. Kan bingung juga ya. Konsentrasinya harus ini ya. Luar biasa. Tapi ini luar biasa dan saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai pelukis pertama jadi proklamasi di Jakarta. Di Jakarta ya. Oke. Dan ini untuk Malang. Untuk Malang ya. Jadi kalau yang mau datang mendukung, menghargai kesenian kita ini harus datang kemana mulai tanggal 13 sampai 19 Ya, Maret? kebetulan tempatnya di Gedung Dewan Kesenian Kota Malang. Di dekat pasar itu silakan datang. Untung saya masih di sini. Soalnya ke depan saya ke Bali dan ke kota-kota lain. Ke kota-kota lain ya. Nanti kalau yang mau nyari Om Jufri bisa langsung Om ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Om Jufri. Obrolan yang cukup luar biasa ya, membuka banyak wawasan saya juga seputar seni, bahwa kadang kita memang lupa Om ya, bahwa ternyata kita punya salah satu pelukis yang luar biasa juga. Ada Om Jufri Abdullah. Terima kasih Om. Terima kasih, ayo. Seruput kopinya lagi Om.